kemungkinan yang terjadi selama 9 bulan dia bisu itu, bisa jadi istrinya nanya, kau lihat apa di penglihatan itu kok kau jadi bisu? Dia kan nggak tuli, cuma bisu doang. Nah, bisa jadilah dia minta batu tulis. Saya ngelihat malaikat di situ, dia ngomong bla 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 bla. Nanti nama anak kita itu Yohanes, kan bisa aja. Oke. Nah, sekarang kembali. Sebentar. Sekarang ke ukuranmu, yuk. Sekarang ke ukuranmu. Ini dulu. Ini dulu yang tadi. Kalau nggak mau ukuranmu, gantian. Kunaikan orang lain. Sebentar. Ke ukuranmu berani nggak? Ayo kita ke ukuranmu. Biar kita buktikan. Nanti ke sini ya. Ya nanti ke sini ya. Iya nanti ke situ. Ya. Jangan di-kick ya. Ini segitu teman-teman. Nggak ada cookie. Asal kau tertib nggak mungkin cookie. Nggak ada watakku seperti itu. Asal kau tertib. Kemarin ada. Oke. Ya. Nih lanjut ke bawah. Nggak, di situ. Wahai Zakaria, coba. Di situ. Oke. Ya. Zakaria, kami siapa yang ngomong di situ? Sebentar. Yang ngomong wahai Zakaria siapa? Allah melalui malaikatnya. Di mana di situ Allah melalui malaikatnya mana? Pastilah malaikat ini kan pasti melalui utusan. Asumsi ya. Oke, asumsi terus. Ada ayatnya. Mana ayatnya di situ, Nggak ada di situ dibilang malaikat, Peyang. Nggak ada di situ dibilang malaikat. Di ayat lain. Pokoknya tahu-tahu aja wahai Zakaria, oke? Itulah kualitas Quranmu itu. Wahai Zakaria, nggak tahu siapa yang ngomong ini, oke? Kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya. Stop. Sebentar dulu, stop. Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu. Sampai sini masih cerna. Kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Oke. Yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Sudah? Nah, saya mau tanya sama kamu, yang kami belum pernah memberikan nama itu sebelumnya, maksudnya itu kepada Zakaria apa? Oke, maksud kepada Zakaria ini bahwa namanya nama khusus yang mana memang belum. Oke, sekarang saya tanya, sebelumnya namanya apa? Enggak. Karena dia bilang belum pernah memberi nama itu sebelumnya, berarti sebelumnya yang ngomong itu kepada Zakaria ngasih anak namanya apa? Berarti ada yang namanya kembar. Berarti sebelumnya gini. Wahai Zakaria, saya gembirakan kamu dengan Udin. Besok lagi, wahai Zakaria, saya gembirakan kamu dengan Udin. Terus hari ini, wahai Zakaria, saya gembirakan kamu dengan Yahya. Yang kami belum pernah memberikan nama itu sebelumnya, betul? Betul nggak? Iya. Kenapa? Oke, berarti sebutkan nama yang diberi sebelumnya siapa? Nama yang diberi sebelumnya? Iya. Gimana di sini? Kok nggak nyambung? Justru Quranmu yang ngomong. Kami dengarkan dulu. Dengarkan. Kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Berarti sebelumnya udah pernah dikasih belum? Orang lain yang namanya bukan seperti itu. Iya, belum. Oke, siapa namanya yang sebelumnya kalau gitu? Inilah, di sinilah kau udah mulai gak masuk akal. Makanya aku bilang, dengarkan Aljabar, gini loh. Aljabar, dengerin sama kamu. Kalau kamu ngomong sama orang, Aljabar, lu gua kirim HP ya. Yo. Besoknya lagi, Aljabar, lu gua kirim HP ya. Yo. Besok lagi, Aljabar, lu hari ini gua kirim HP yang sebelumnya nggak ada yang seperti sebelumnya. Artinya sebelumnya lu udah biasa nerima HP dari gue. Nah, yang saya tanya sama kamu, ini Yahya sebelumnya udah sering nerima anak nggak? Sebelumnya? Hah? Oke. Coba jelasin. Ini, saya jelasin. Tadi kan lo kasih analogi, Aljabar. Besok saya kasih HP. Oke. Kemudian besoknya kasih HP lagi. Kasih HP. Nah, oke, artinya HP itu kembar-kembar gitu. Misalnya, yang kemarin Nokia 3315, besok Nokia 3315 lagi. Nama gini Adis. Jabar besok kasih Nokia. Kemudian nanti berkata lagi, Aljabar besok kasih Nokia. Nah, sebelumnya apa? Sebelumnya bisa Samsung. Nah, bisa yang lain. Oke, makanya pertanyaan saya sama kamu, sebelumnya bisa dengan sama. Oke, makanya saya tanya sama kamu, sebelumnya orang yang ngomong wahai Zakaria ini ngasih anak ke Zakaria namanya siapa? Ya, atau setidak-tidaknya berarti yang ngomong kepada Zakaria ini, wahai Zakaria,
kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya yang belum pernah kami memberikan nama itu seperti sebelumnya. Artinya dia sebelumnya pernah ngasih anak ke Zakaria, tapi namanya kembar-kembar. Betul? Oh, nggak gitu, Edis. Masa gitu, Edis? Kok nggak Masa gitu? Gini, Makanya aku bilang waduh, Edis nih, jangan makanya framing. makanya logika kitamu itu yang udah bikin pusing, Jabar. Kok nggak seperti itu? Jangan pelintir, itu pelintir nih, Edis. Ini kan dikatakan, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Nah, Yahya Oke, ini, artinya Edis, ini oke, nama sebentar. Jangan dipotong dong, jangan dipotong. Iya, tenang, jangan dipotong. Yahya ini, Edis, ini nama unik di mana anak laki-laki sebelumnya itu belum ada yang bernama Yahya. Jadi nama anak laki itu banyak. Berarti Yahya ini memang nama khusus. Bukan Ya berarti untuk apa? berarti Untuk nama apa itu sebelumnya dikasih tahu sama dia? Enggak. Untuk apa itu dikasih tahu sama dia kalau belum pernah diberi nama itu seperti itu sebelumnya? Loh, itu hak Allah, Edis. Ketika dia memberi sesuatu Makanya yang kau unik, pusing. jangan dipotong. Makanya Dia kan gini, dijawab, kok ini pusing. yang mau Loh, kusampaikan dia kan sama dijawab, kamu. kok pusing. Dengarkan, dengarkan, Iya, loh, Aljabar, kok pusing? dengarkan Ini dijawab Aljabar, loh. dengarkan poinku. Biar kita naik, biar kita jalan lanjut. Kita nggak mungkin macet di sini. Ya udah, Bosen orang. makanya jangan di sini aja, Dengarkan. Edis. Jangan di sini. Naik lagi, Sebentar. Dengarkan nih. Di dalam Bible, di dalam Injil, kata-katanya itu nama itu bukan dari malaikat. Maksudnya nama itu bukan seperti itu, yang sebelumnya bukan seperti itu bukan dari malaikat. Karena nama Yahya atau Yohanes atau dalam bahasa Ibrani-nya itu Yohanan, itu nama yang familiar. Seperti nama Indonesia itu Budi. Udah biasa orang bernama Budi itu udah biasa di Indonesia. Besok namanya Budi lagi, Budi udah biasa. Nah, makanya kalau Anda belajar bahasa Ibrani, nama Yohanan itu artinya Tuhan. Aduh, Belas apa kasih. namanya arti Yohanan? Nih, belas kasih ya, artinya belas kasih. Tuhan belas Iya. kasih. Nih, Oke, dengarkan nih, saya tahu dengarkan. ini, saya tahu sejarahnya. Dengarkan nih. Di sini dikatakan mereka berkata, kata mereka kepadanya, tidak ada. Perhatikan ini. Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Jadi yang tidak seperti itu sebelumnya itu yang ngomong bukan malaikat tapi masyarakat. Gimana sih? Makanya biar kamu nggak Oke. pusing bacanya. Ya, saya tanggapi nih. Edis. Aduh. Ini, Makanya kalau gantian. nyomot itu ngizin dulu sama Bapak Lukas. Iya, gantian nih. Teman-teman tadi kan barusan Edis mengatakan bahwasanya nama Yohana itu sudah dipakai masyarakat sebelumnya. Nah, tapi di Alkitab ini Edis, Elizabeth itu mengatakan nama itu belum pernah dipakai. Belum pernah dipakai Gimana, di Edis? antara sanak saudaramu. Bukan nama itu belum pernah dipakai dalam pengertian belum ada pernah orang bernama demikian. Orang Yahudi itu gini Aljabar, kalau kamu mau berpikir historikal, kita mau merekonstruksi atau mereka adegan peristiwa ini di alam nyata, harusnya ke TKP-nya kan di Israel, di Yehuda, betul, di pegunungan Yudea ini dibilang. Oke? TKP-nya di pegunungan Yudea. Artinya kita harus belajar bagaimana dan apa-apa nama yang berada pada abad pertama di pegunungan Yudea. Sudah? Nah, Oke. nama yang familiar di situ menurut penggalian-penggalian arkeologi, nama-nama Yohanan itu nama-nama yang lumrah. Sudah? Jadi nggak ada bahwa anak laki-laki yang pertama kali yang bernama Yohanan itu bukan anaknya Zakaria. Sebelum-sebelumnya udah ada Edis, nama seperti Ya, itu. Edis, saya tanya kamu, Edis. Elizabeth dan Zakaria itu orang Yahudi atau bukan? Yahudi. Yahudi. Nah, Yohanan itu oke, bahasa ini kan, bahasa Ibrani juga Bahasa kan? Ibrani, Yohanan artinya Oke, nah. Yahweh Oke, mengasihi. Yohanan. Nah, jadi logikanya begini nih, ketika nama seorang anak yang berbahasa Ibrani kemudian dipakai oleh Elizabeth dan Zakaria, di mana mereka adalah orang Yahudi dan mereka mempunyai anak Edis dan mereka menamakan anaknya itu Yohanan, itu tidak ada masalah Edis. Kalau Iya, bukan yang jadi dikatakan masalah tadi, itu di tempatmu yang ngomong itu adalah walaupun gak ada di situ Jibril ya, kau kan bilang itu Jibril. Yang masalah di tempatmu, Jibril yang ngomong bahwa nama itu nggak pernah sebelumnya seperti itu. Ini kan jadi bingung. Bahwa masyarakat bernama Yohanan itu nama pasaran lumrah, bukan dia yang
Gini loh, saya punya tetangga namanya Budi. Di Indonesia yang bernama Budi bukan dia yang pertama kali, bukan. Makanya aku bilang kitabmu ini yang yang ngawur. Gitu loh. Gini Dis, nggak bisa Kau masih gini, nggak Dis. ngaku lagi. Beda Udah loh. lanjutin. Beda Kita loh, lanjutin beda. lagi yuk. Oke. Enggak, kita Oke, terusin, tunggu dulu, bukan saya cuma sedikit. satu. Dengerin, kita terusin. Bukan Ini- cuma satu. Ini belum Dengerin. loh. Janji tadi ke sini loh. Kita Silakan. tadi, Edis ke sini ya. Silakan. Oke. Nah, Silakan. Edis, tadi kan dikatakan tadi nih, ketika Zakaria berjumpa dengan malaikat, dia kan bisu, Edis. Oke, nggak bisa ngomong. Nah, kemudian malaikat memberi nama nih kepada Zakaria bahwa anaknya itu haruslah bernama Yohanes. Nah, yang saya tanya Edis, Elizabeth itu dari mana taunya Edis? Kamu katakan, mereka kan ini mungkin Ya mereka kan Zakaria suami istri, nggak ini mungkin lah nulis Zakaria batu. nggak ngasih tahu. Nggak logika 9 Edis. bulan loh, Gini. masa nggak cerita Zakaria gimana Nggak kamu tuh? logika, Edis. Orang bisu Edis, logikanya Edis. Misalnya gini, seorang suami istri. Nah, si suami ini nggak bisa ngomong. Oke, nah, sementara si istri ini baru pertama kali menghadapi suami yang bisu. Jadi nggak mungkin kalau mereka komunikasi Edis, paling cuma isyarat Edis, isyarat tangan. Oke, baik. Cuma sebatas itu. Baik. Tidak ada Kita ambil contoh. Kita ambil batu, contoh tidak ya. ada. Kita ambil contoh nih, Ada suami istri nih. Oke, tahu-tahu suaminya kena stroke. Ya, mohon maaf nih, kita nggak ngomongin yang lagi stroke, yang kebetulan ada suaminya stroke, saya mohon maaf ya. Gini, kebetulan suaminya kena stroke, nggak bisa ngomong tiba-tiba. Sekarang saya tanya sama Ya. kamu, istrinya dia yang suaminya kena stroke, menurut kamu ke istrinya kalau mau komunikasi sama dia dicari tahu nggak? Kalau dia mau ngomong, kamu ngapain, Oke. kamu ngapain? Pastilah dicari tahu segala cara, gimana caranya biar komunikasi. Entah itu pakai HP kek, entah itu pakai tulis kek. Kok kamu nekat banget? Pokoknya Zakaria nggak kasih tahu. Ya pasti ngasih tahu lah. 9 bulan kok nggak dikasih tahu. Kok botol banget sih, Edis. Jal Jabar? Nekat kamu tuh. Adis, kalau Ya, pasti orang dikasih bisu tahu. Edis, ya tenang dulu, Edis. Kalau orang bisu Edis, logikanya dia pasti tuli Edis. Sepakat kan? Kalau orang bisu itu pasti Oke tuli. lah, anggaplah kalau dia juga tuli. Sekarang begini, Tuli. kan ada batu tulis. Dia bisa nulis kan, Mas Ian? Ini terbukti di ayat 64-nya. Bahwa Zakaria mengambil batu tulis, dia memberi isyarat, dia meminta batu tulis. Artinya dia belajar dari sini. Sebelumnya kalau dia pengen sesuatu pasti memberi isyarat minta batu tulis. Betul? Betul nggak? Betul nggak? Nih Edis ya. Oke, Saya artinya gambar, Edis. artinya dia pasti ngasih tahu sama istrinya kejadian apa yang menimpa dia sehingga dia bisu. Pasti kan dia Oke. cerita sama istrinya. Kalau cerita pakai Oke, batu kita pakai tulis. logika ya. Kau masih Ini mutar-mutar aja. Zakaria. Udah lanjut lah. Lanjut. Takut Edis. Nih Elizabeth. Masih belum selesai. Oke. Ayo lanjut. Nggak apa-apa. Aku Belum turuti. Ini Yo. Elizabeth, ini Zakaria. Nah, Hmm. Zakaria ini bisu. Nah, bisu dan tuli. Nah, kalau kamu nih Edis ya, bagaimana Zakaria nih bisa mendengar pertanyaan Elizabeth sementara dia tuli? Oke, saya jawab. Saya jawab. Baik. Ya. Pertama-tama asumsi kalau kamu mengatakan tuli itu asumsi. Sudah? Loh, Dia tidak dikata kau kan tadi ngomong saya diam. Kok kejang-kejang? Oke. Ya, oke. Kalau memang lahir dalam keadaan bisu, biasanya tuli. Saya setuju dengan kamu. Setuju saya. Kalau Kan orang betul bisu kan logika tuli kan? di saat yang Iya, sama. memang seperti itu. Tapi itu orang lahir. Orang udah lahir, sudah. Nah, ini kejadiannya bukan dia lahir begitu. Ini karena dia ngelihat penglihatan. Nah, ketika dia ngelihat penglihatan, dia nggak percaya dengan apa yang diomongin Gabriel. Dibilang kamu akan bisu, nggak dibilang kamu akan tuli. Jadi kalau kamu bilang dia tuli, itu asumsi, sudah. Nah, apa buktinya bahwa dia tidak tuli? Perhatikan. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya. Perhatikan ini. Bertanya, dia nanya dia. Nama apa yang hendak diberikan kepada anaknya itu? Ia meminta batu tulis. Si Zakaria yang udah bisu ini.
Artinya berarti selama 9 bulan mengandung atau setelah kejadian dia bisu itu, pastilah dia cerita sama istrinya. Nah, bagaimana Mana caranya dia ini, cerita? Dis? Dengar Akhirnya dulu. mana? Bagaimana caranya dia cerita? Pakai batu tulis. Dari mana kita tahu pakai batu tulis? Dari waktu kelahiran Yohanes ini. Artinya sebelum-sebelumnya berarti kayak gitu juga cara dia komunikasi. Sudah. Itu asumsi kan? Walaupun asumsi itu bisa dibenarkan. Oke, Bisa, sekarang. Dis. Oke, sekarang lanjutkan. Aljabar biar kita nggak macet di sini. Oke. Terus poinnya, ayo lanjutin Iya, Quranmu. iya. Ayat 8, ayo kita ayat 8. Kutunjukkan nanti bagaimana nanti ayat Quranmu ini. Jadi Ayat 8. nggak ada kesalahan di sini, Dis. Nih ya sudah jelas teman-teman, nggak ada Kok nggak ada? kesalahan di sini. Sebentar, sebelum ke ayat 8, coba ke Ali Imran dulu. Waduh, ini tapi ayat 8. Sebentar, itu kan Maryam. Nanti kutunjukkan bagaimana Maryam itu direvisi sama Ali Imran. Yo, kutunjukkan nanti. Kau kan di situ udah menemui kejanggalan kan? Nanti direvisi sama Ali Oh, Imran. nggak Yo. ada, Dis. Oh, Nggak ada kejanggalan, Dis. Kubuktikan 13 tahun saya baca kitabmu kok. buktikan. Gimana kamu itu? Ayo kita ke Ali Imran. Itu kan pandai-pandai lu aja, Dis. Kok pandai-pandai gimana? Mana Saya nggak nih? ngarang-ngarang. Waduh, ada Yang mana Bro nih? Pil nelpon. Sebentar Bro Pil lagi. Pil Wahid nelpon teman-teman. Lagi ini saya lagi ngobrol gak bisa kuangkat. Sebentar, sabar Bro Pil. Bentar, kita ke ayat. Bentar ya. Coba buka Ali Imran 38. 38. Nih, Apa? di sanalah Zakaria. Terus 39 yang usah dibaca 39. Oke, no. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya. Kelahirannya jangan kau tambah-tambahi. Nggak ada di situ kelahiran, nggak ada itu kelahiran. Ya, tenang, Makanya Dis. nggak ada di situ kelahiran. Saya baca Allah dulu, jangan menggembirakan panik dong. kabar gembira kepadamu dengan Iya, dengan Yahya yang membenarkan sebuah kalimat dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri, dan seorang nabi di antara orang-orang soleh. Stop. Berarti betul kan? Oke, kau Betul bandingkan. kan? Sebentar. Malaikat, kan? Kau bandingkan. Nah, tunggu dulu. Sebentar. Malaikat Udah tadi macet kan? kau. Yang saya katakan kan? Udah macet. Oke, Oke, lanjut. kau bandingkan. Gini Lanjut. aja, bisa nggak itu dua browser kamu bikin? Biar nggak perlu kita tutup yang ini. Ini jangan ditutup, langsung Iya, bandingin dengan yang tadi. Nah, coba yang mana yang benar? Ya Tuhanku. Ini nih, coba Oke, bawahnya. ya Tuhanku. Atasnya 7. Itu kan 8, 7 nah ini. Nih. Nih, Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepada kamu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama itu sebelumnya. Sudah? Kalimatnya seperti itu ya? Iya, lantas? Oke, kita lihat bagaimana kalimat itu dirubah oleh Ali Imran. Coba. Ali Imran yang tadi. Jangan kamu pindah. Langsung ini. Ali Imran yang tadi. Iya, Edis. Ya Allah. Tenang, Edis. Nih, kemudian malaikat manggilnya. ketika dia berdiri nih. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan Yahya. Yahya. Oke, coba bandingkan dengan yang tadi. Sebentar, bandingkan dengan yang tadi. Ini menggembirakan kamu dengan Yahya. Terus yang di Ali Imran, yang di Maryam. Oke, ya, enggak, bandingkan, perhatikan bunyinya beda. Iya, biar ingat. Allah menyampaikan kabar gembira ya. Lihat poinnya ya. Gembira kepadamu dengan Yahya. Enggak ada kelahiran. Bi Yahya di situ. Bukan kelahiran Yahya. Oke, kabar gembira ya. Menggembirakan kabar gembira dengan Yahya. Bandingkan. Nih. Yang lain itu dihapus aja dulu semua biar nggak ganggu. Nah itu sama, nih. Idis. Nih. Kabar gembira. Kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya yang Yahya. bernama Yahya. Yang mana yang benar? Dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya atau dengan Yahya?
Oke, Yang mana yang kita lihat benar? lagi. Yang mana yang benar? Dulu, santai dulu. Revisi, kau Santai. revisi tuh, ayo. Santai dulu. Ayo. Bagaimana Ali Imron sama Amu Maryam saling revisi itu? Ayo. Sama. Ini kan sama nih, Dis. Oh. Ini yubashiruka nih. Yubashiraka biyahya. Ya anallaha yubashiruka. Yubashiruka bigulamin. Di sini bigulamin ya. Oke. Oke, biyahya, oke. Bigulamin itu sama ini. Coba yang satunya bigulamin, yang satunya bigulamin. Lantas? Ini yang apa? Ini yang apa? Maksudnya, Ini yang Ali Imran apa yang Maryam? Iya, gini, Dis. Maksud lu kan gini, Dis. Maksudnya konteks apa namanya itu perkataan itu mesti Enggak, sama. ini kejadian yang sama nggak? Ini kejadian yang sama nggak? Iya, kejadiannya sama. Kejadian yang sama. Tapi Oke, yang saya mau tanya gini, kan? yang mau saya tanya gini, yang keluar dari yang perkataan yang didengar Yahya itu, saya gembirakan kamu dengan Yahya atau saya gembirakan kamu dengan seorang anak bernama Yahya? Yang mana yang benar di antara dua itu? Oh, gitu. Gimana? Gini, ya saya paham. Maksud kamu kan gini, Dis. Gini. Maksud kamu gini nih kan. Ini yang di surat apa namanya ini? Maryam ini seharusnya Al-Qur'an itu ada kata ini kan. Bigulami ini kan. Ya, bigulam Itu yang itu. kamu minta kan? Oke, di situ di satunya ada nggak ternyata- bigulam? Yang di Iya, Al-Imran ada nggak bigulam? Di Al-Imran. Nah, Ya, di Al-Imran. hanya tenang lu. Biyahya. Anallaha yubashiruka biyahya. Biyahya, bukan bigulam kan? Ini tidak ada kan? Oke, bigulamnya nggak ada bigulam kan? ini tidak ada kan? Nah, Oke, berarti jadi direvisi begini, ya. Dis. Direvisi berarti. Direvisi. Direvisi gimana kamu? Direvisi. Direvisi itu namanya. Gimana Aduh. kamu itu? Dis, gini ya. Ini nggak paham nggak paham Al-Qur'an nih, Nggak teman-teman. paham, nggak Gini paham. ya. Udah 13 tahun saya baca kok nggak paham. Iya, 13 tahun tapi Kamu yang nggak paham. Inilah nih, Edis. Jadi Edis, nah ini kan Allah kan menceritakan, ini konteks yang Nggak usah kita- menceritakan, udah paham, nggak usah diulang. pokoknya. Aljabar, bro, Aljabar. Yang kita bahas bukan itu lagi, bro. Yang kita bahas tuh perkataan yang keluar dari mulut malaikat, yang didengar oleh Zakaria itu. A, saya gembirakan kamu dengan Yahya. B, saya gembirakan kamu dengan seorang anak bernama Yahya. Yang mana yang benar? Yang versi panjang atau Oke. versi pendek yang benar? Oke, ini permasalahan lu kan Edis kan nggak ada kata bigolaminya Dis, di Oke, Maryam yang ada satunya nggak ada bigulamin, yang satu Nah, ada, yang satu ada, satunya oke. Nah, iya, oke. Nah, Jadi kan yang gini, mana yang Dis, benar? Yang mana yang ya. benar? Yang mana yang benar? Oke, tunggu, Edis. Terus kau, oke, pusing kau itu, pusing. Oh. Nih, Mana? ini Edis, Nah, ya. makasih teman-teman, makasih Ini Bang kan- Andiwan. ini kan Orange juice-nya makasih Bang. ini Edis, Al-Qur'an itu Edis, bukan berarti di ayat yang lain Blank dia. itu ada Blank dia. bigolami. Tunggu lu. Kemudian di sini nggak ada Edis. Bukan seperti itu konsepnya Edis. Konsepnya Ini Allah. nyata nggak sekarang tertulis gitu Aljabar, bro? Loh. Sekarang kan nyata-nyata dua-dua Iya, surat iya, itu nyata ada, memang. sama-sama ada. Tapi Oke. nih Edis nih yang diutamakan Allah itu cerita ini bahwasanya Allah itu memberikan kabar gembira. Iya Edis. ngerti Bukan- aku Bal bukan Jabar, dalam bro, poin- bro. Ya, tunggu dulu. Nggak usah Tunggu dulu, diomongin, tunggu dulu, aku jangan ngerti potong. itu. Yang kutanya bukan Tunggu. itu, bro. Yang kutanya, yang benar, yang ku gembirakan kamu dengan Yahya atau ku gembirakan kamu dengan seorang gulam yang bernama Yahya. Yang mana yang benar di antara dua itu? Pasti yang Oke. gulam ya. Dua-dua benar Edis. Jadi Nggak gini, mungkin Edis. dua-duanya Jadi- diucapin. Pasti kan salah satu yang diucapin. Gini Edis, nih, poinnya Edis, Allah itu bukan berarti Allah itu mencantumkan. Kita nggak bahas oh gini loh, kita nggak bahas dogma. Dengar, satu kali lagi saya bilang, kita nggak bahas dogma, kita bahas Ini kajian nggak yang dogma. ilmiah. Kita bahas Ilmiah yang kan? kajian yang ilmiah. Ilmiah kan? Anggap Iya, dulu, ilmiah kan? anggap dulu kita nggak sama-sama nggak punya agama. Anggap dulu kita sama-sama nggak punya agama, oke? Kita anggap kita kaji ini sebagai sama-sama seorang ateis, ya. Saya tanya sama kamu, berarti yang satu berkata, kami gembirakan kamu dengan Yahya. Yang satu berkata, saya gembirakan kamu dengan seorang anak yang bernama Yahya. Berarti kan tidak mungkin ini dua-duanya diomongin. Pasti salah satu. Pertanyaan saya sama kamu, yang benar, Iya. yang mana? Iya, Dua-duanya, saya tahu. Permintaan dua-duanya. kamu Edis. Tunggu dulu. Jangan. Dua-duanya potong dulu, lagi. Edis. Gimana saya menjelaskan? Gantian dong. Saya menjelaskan. Jadi ini Edis, permintaanmu kan seharusnya di surat apa namanya ini? Al Imran ini seharusnya ada kata bigolami.
Tapi kan gini Edis, Al-Quran itu tidak seperti itu Edis. Nah, ketika Allah dia menerangkan ini, dia menerangkan tentang konteks pokoknya. Poin apa yang mau disampaikan. Ternyata di dalam surat Al-Imran ini Ngapain Allah disampaikan poinnya dua hanya kali? menyampaikan Iya, hanya ngapain itu menyampaikan disampaikan kabar 2 kali? gembira. Buat apa coba? Buat apa coba itu disampaikan 2 kali Loh, ke Muhammad? Buat apa itu disampaikan disampaikan 2 dua kali kali. ke Muhammad? Loh, itu Ayo gimana kamu Edis? bingung Itu nggak kan kau? itu surat Tuhan Edis. Tunggu dulu, Tuh kok tunggu dulu. terserah. Udahlah, gini aja Aljabar. Gini Aljabar, dengerin. Kamu mau nggak? Waduh, Kamu mau nggak sudut pandang Edis. saya? Dengerin. Kamu mau nggak dengan sudut pandang saya yang sudah mengkajinya selama 13 tahun? Gini, kamu percaya nggak bahwa bukumu itu adalah kumpulan dari kitab-kitab yang dijadiin satu? Itu nggak ada hubungannya dengan wahyu-wahyuku Muhammad itu, biar kau tahu. Itu kumpulan buku-buku yang dijadiin satu. Nah, Oke, makanya coba sekarang saya tanya sama kamu, dengerin. training lo Yang saya Edis. kau nggak Coba percaya. tunjukkan. Ya, cukup tunjukkan datanya. Buktinya mana? Buktinya itu ada Maryam versi Ali Loh, Imran, ada Maryam versi ini kan masih bisa. Aljabar. Iya, Dengerin itu bro, itu kan sebagai dengerin bukti, bro. Sudah aku Edis. bilang tadi bro, kita di sini nggak usah dulu kita berbahas dogma. Kesampingkan dulu, walaupun kita beriman, tapi kesampingkan dulu itu. Sebentar aja untuk waktu yang sejenak. Ya, di situ tertulis Maryam versi Ali Imran mengatakan saya gembirakan kamu dengan Yahya, oke? Oke. Nah, karena kata-kata ini nggak masuk akal, saya gembirakan kamu dengan Yahya. Loh, Yahya siapa? Kan gitu. Contohnya saya ngomong sama kamu nih, bro, gua gembirain lo dengan Budi ya. Maksudnya ngapa? Maksudnya Budi itu siapa, kan gitu, betul nggak? Oke. Nah, makanya direvisi oleh surat Maryam, betul? Direvisi oleh surat Maryam yang isinya saya gembirakan kamu dengan seorang anak laki-laki, seorang gulam yang bernama Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Sudah? Oke, sekarang bandingkan dengan yang di Ali Imran. Kita baca penuh sekarang. Kalau Edis, Enggak, kita kalau baca bisa penuh saya dulu. tunjuk. Oke, Enggak, kita baca ya, penuh ya. dulu. Kita baca penuh dulu Ya. yang versi Ali Imran gimana? Edis, kalau di Alkitab ada seperti itu gimana, Edis? Ada seperti itu. Kalau saya buktikan ada. Sebentar, kau mau lari-lari nih. Ke Ali Imran dulu. Ke Ali Imran dulu. Ini di Ke kitab, Ali di Imran kitabmu ada dulu. seperti itu. Ke Ali Imran Oke, dulu, ke Ali Imran. masalah. Ke Ali Imran dulu. Nanti kita Ya, ke situ. nanti saya Saya akan buktikan jawab ya. semua. Saya akan jawab semua. Iya, oke. Ya memang begitulah di Bible, orang penulisnya beda-beda kok. Gimana kamu itu? Nah, itu deh. Iya, makanya saya tanya Gini, sama kamu, gini. berarti Quran juga begitu, Peyang. Bukannya itu diwahyukan gitu. kepada Muhammad 2 kali. Kalian aja yang ngarang-ngarang cerita diwahyukan kepada Muhammad 2 kali. Oh, beda Edis, nggak seperti itu. Ngarang. Oke, ini ya. Ayo, Oke, yang mana? ini mau lanjut dari mana nih coba? Yang Ali Imran Ayat coba berapa? kita baca penuh. Ini bawahnya atau diulang lagi? Enggak, yang tadi kita baca penuh, yang saya Ini. gembirakan kamu dengan Yahya itu. Yo. Ya, kemudian para malaikat ini kan Ali Imran kan. Kemudian para Ya. malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya. Stop, dengarkan. Allah menyampaikan kabar gembira kepada kamu. Ini kata-kata yang versi Ali Imran ya. Sedangkan versi Maryam nggak ada di situ Allah menggembirakan, nggak ada. Tapi kami gembirakan kamu. Mana yang benar? Kami gembirakan kamu, si pembicara yang ngomong atas nama dia, atau Allah menggembirakan kamu? Orang lain yang Oke. dibilang dia. Mana yang benar? Nah, tuh ya. Ayo kamu, makin Nih, Di. pusing Ini kan- lagi kamu, ayo. Oh, tunggu dulu. Ayo, Jangan mana? framing. Nih. Ini kan tadi di surat Surat ya? Maryam. Apa tadi? Maryam. Ayat ke Ayat ke-7. nih, 7 kan? Nih. Ini kan Wahai Zakaria. Oke. Di situ kami. Oke, stop. Ketika kami, berarti si pembicara langsung yang ngomong atas nama dia, betul? Itu kan kami Betul? kan ada berapa orang ya, Dis? Sebentar. Ada Ketika berapa gini. Kami kasih kamu duit. Artinya si pembicara berbicara atas nama dia dan dia langsung yang berbicara, betul? Iya, tapi konteksnya Sepakat? ada lebih dari satu kan? Lebih dari satu orang kan? Sebentar dulu. Kalau kami berarti Iya. yang ngomong dia langsung dan atas namanya dia, betul? Betul nggak? Iya, tapi dia Betul beberapa nggak? orang ini.
Iya betul, tapi berapa orang? Iya, di situ nggak dibilang beberapa orang, bro. Tolonglah, bro, jujur kita diskusi. Nggak usah takut Ini para murtad. malaikat. Enggak, ini para Enggak, malaikat ini itu yang berarti kan versi lebih dari Ali satu. Imron. Yang versi Iya, Ali saya Imron tahu. memang para malaikat. Versi Ali Imron Ya para udah. malaikat. Sudah? Versi Maryam ada Udah. nggak para malaikat di situ? Ini kan kami nih. Kami di situ berarti para malaikat. Iya. Oke, baik. Perkataannya kami ya. Kami memberi kabar gembira kepadamu. Kami ya yang memberi kabar gembira ya. Oke, lihat cek yang di Ali Imron. Cek di Ali Imron. Siapa di situ yang ngomong? Allah, Allah menyampaikan tuh. Allah Sampaikan. menyampaikan. Mana di situ kami? Mana? Iya, kata-katanya, kata-kata yang diucapkan apa? Makanya nggak seperti itu, Edis. Konsepnya nggak seperti Enggak, itu, Edis. Aljabar, kau jangan pura-pura jangan pura-pura dengarkan. Ini Di situ para malaikat. Ini kan kami nih, para malaikat. Nih. iya, Lebih dari para satu. malaikat itu kan redaksi, bukan yang ngomong. Itu kan redaksinya. Kemudian para malaikat Iya. artinya itu redaksi penulis, betul? Betul? Iya, ini kan menjelaskan Oke, nih, bahwasanya oke, omongannya malaikat apa? lebih dari satu. Oke, apa yang mereka bicarakan? Allah Oke, kata-katanya apa? menyampaikan. Kata-katanya apa? Kata-katanya kami atau Allah? Allah menyampaikan kabar Allah gembira menyampaikan. Yang tadi apa? kepadamu. Kami. Enggak, yang tadi kami, bukan Allah. Kami memberi kabar gembira kepadamu. Sedangkan yang di sini Allah menyampaikan. Mana yang benar? Kami atau Allah? Jadi kan begini, Eh. Dis. Nih. Nah, Udah Dis, kau revisi itu, udah ketawa tuh Loh, foto itu. kok revisi? Udah ketawa foto yang di Gimana samping itu. revisinya? Aljabar, yang di satu ngomong Loh, Allah waduh, Edis. Edis, gini ya. menyampaikan Ini kepada bukan berarti kamu. harus sama, Edis. Kok bukan berarti harus sama. Udahlah direvisi, udahlah. Kau akui. Waduh, Direvisi, udah seperti itu, titik. Edis. Ih, Direvisi. tahu direvisi. Jadi ini gimana, Dis? Jadi ini gimana? Di Alkitab kalian ini Nih, ada nih, juga nih. dengarkan, Di dengarkan. Alkitab kalian. Mau cari Saya remis dia. tunjukkan ya, boleh ya? Mau cari remis. Enggak, Dia mau kita cari belajar loh. remis, saudara mau cari remis. Enggak. Karena gini, Alkitab memang semua, kitab suci memang seperti itu, Edis. Konsepnya. Nih, Beda di Aljabar, Alkitab ada tulis. bedanya. Dengerin Oh, Aljabar. beda nih ya. Bedanya Ini apa? teman-teman. Biar Nih, saya tulis nih. Saya buka ya 2 Samuel 10:18 nih. Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan Oke, orang itu redaksi, Israel. redaksi atau orang bicara di situ? Itu redaksi si pemberita atau orang yang berbicara langsung di situ? Oke, berarti Itu mesti ini redaksi. ya. Kalau redaksi ya beda-beda, namanya redaksi. Oh, oke, kalau bisa saya tunjukkan apa kutipan bicara? Oke, mana Gimana, kutipan Dis? perkataan? Mana kutipan Oke. perkataan? Oke. Tunggu Edis ya. Jadi kena lo Edis, ya. Tunggu Edis. Kalau di dalam Bible Sama ada aja. kutipan-kutipan gitu karena penulisnya beda-beda. Dan itu masih bisa kita Ya. sinkronkan, kita gabungkan jadi satu. Kalau Anda kan yang diperbankan kepada Muhammad, bukan penulisnya yang beda-beda. Nih. Tunggu Edis ya. Kena kau di sini kau kan? Tunggu Edis. Ini sama loh, di Bible ceritanya sama Edis. Mau cari remis dia, saudara-saudara. Cari remis dia. Tunggu ya, Kak Edis. Tunggu ya. Waduh, di mana tuh ya? Sebab ada tertulis. Nah, kau masih nyari-nyari. Nggak usah, kau masih nyari-nyari. Kembali lagi. Tunggu. Kalau kau masih nyari-nyari. Kau masih nyari-nyari kok. Edis. Tunggu. Sebab ada tertulis. Mesias Kau masih mati. nyari-nyari. Udahlah. Kalau masih nyari-nyari. Kembali dulu, Aljabar. Kembali dulu. Tunggu dulu. Kembali dulu, Sebab kembali. ada tertulis. Iya, nanti ke situ Edis ya. Iya, nanti ke situ. Kembali dulu ke Anu Ali Imron. Sampai nanti kau ingat. Ayo. Kembali ke Ali Imron tadi. Tunggu, Edis. Oke, tunggu. Saya buka data dulu. Oh, ini Edis. Bentar ya. Nih, Edis. Coba tunjukkan kutipan di ini, Edis. Nih, kutipan ini, perkataan ini, Edis. Sebab ada tertulis, nih. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Coba tunjukkan di Edis yang di PL tulisan ini, Edis. Kau suruh menunjukkan atau membandingkan kutipan?
Ini kau beda lagi, kau nggak nyambung Aljabar orangnya. Aku pikir kau Ini orangnya katanya sehat. kepada mereka, loh ini nih katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, tertulis ya di PL ya, Mesias harus menderita nih dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Coba Edis tunjukkan Edis. Kau yang dibahas Edis mau apa? Kau nggak nyambung Aljabar. takut. Itulah kitab suci, Kau Edis. suruh dengarkan Aljabar. Itulah Itu kitab pun bisa suci. ku Di jawab. Alkitab Dengarkan, pun seperti dengarkan, itu. dengarkan, Jawab. dengarkan. Iya jawab. Saya mau Dengarkan. sekarang jawab. Itu pun Oke. bisa ku jawab, tapi yang kita bahas Jawab bukan dong. itu. Yang kita bahas Ini dong. mengenai adanya percakapan, kutipan kosakata yang berbeda antara Sama Ali Edis, ini Imran. berbeda Edis. Kok Ini berbeda sama? Edis. Loh, Udah mana kembali coba? ke Ali Saya Imran, menunggu. kembali ke Ali Imran, Saya- kembali ke Ali Saya Imran. tantang Edis. Tunggu, saya Baik, tantang Edis ini jawab kau mau kembali ke Ali Imran, Nih. kalau enggak kita sudahi aja. Edis, saya Oh, tantang baiklah, lu kita jawab ini, sudahi. Edis. Kenapa? Ini nggak nyambung Nih, dia, nggak bisa nyambung kan? dia. Nggak bisa kan? Nih, Nggak sama. nyambung dia, saudara-saudara, nggak nyambung. Udah aku bilang, ayo siapa berani di sini pengganti Aljabar? Yang ngerti, yang ngerti. Kalau yang nggak ngerti turun aja. Ini kok bahasan agak berat dikit. Yo, pengganti Aljabar. Si Juma yang sebenarnya yang mau kusikat langsung di masalah kayak gitu. Tapi nggak berani dia, sudah takut dia 1 lawan 1. Karena tahu dia watakku gimana kalau bergerilya, ngerti dia. Ini orang kalau bergerilya ini habis ini saya dibikin, ngerti dia itu. Aku kalau udah bergerilya 1 lawan 1, diskusi yang akademis, langsung ku jantungnya itu ku sikat langsung dia. Langsung nangis dia aku bikin. Ku tanya nanti dia, terus ngapain Allah 2 kali gitu ngomong sama Muhammad cerita yang sama begitu? Bingung dia pasti. Wow, kata dia. Udahlah, ya. Yuk, siapa yang ngerti yuk? Saya harap ngerti ya. Nggak bisa tidur Aljabar, iya nggak bisa tidur, itu dipikirin dia terus tuh. Bener juga yang dibilang ini di Steve ini, sialan ya tadi ya. Itu pasti tuh bang, kebawa tidur sama dia itu, bener juga yang diomongin dia ya. Oke Alexander, Muslim bang? Oh, Muslim? saya Kristen. Ya ada apa bang? Enggak apa itu tadi kan itu si Sabto itu jawaban muter-muter. Yang sepatunya panggil si itu Zuma naik. Oke bang, gitu aja bang. Ah itu saja. Oke, makasih bang Alexander ya. Mohon maaf bang ya, aku turunkan bang ya. Ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama bang. Yuk silakan yuk, yang muslim naik yuk. Yang muslim ngelanjutin yang tadi. Tuh si Yusuf PA nggak berani nih. Takut Yusuf PA bernasib sama. Mana berani? Aku masih banyak teman-teman yang kayak gitu, masih banyak sekali. Stokku masih banyak yang kayak gitu modelnya. Makanya aku pernah luncurin buku itu ya. Itu khusus aku bahas yang kayak begitu. Makanya yang pernah baca bukuku itu tahu itu. Bagaimana Daud di dalam Bible dia dibawakan sebuah perumpamaan tentang kambing yang orang memiliki banyak kambing dan yang satunya ini. Nah, itu juga saya kutip juga. Di dalam Quran ada 2 orang yang melompat pagar, yang satu punya 99 ekor kambing. Nah, itu kubandingkan itu, teks per teks, ku rekonstruksi. Nah, masalahnya itu bukunya di Indonesia. Bukunya di Indonesia, teman-teman. Aku nggak bisa bikin keranjang kuning, masalahnya aku di sini. Aduh, sabarlah teman-teman, satu saat lah teman-teman. Kalau udah ya maklum lah di sini, ya kayak ginilah keadaannya masihan teman-teman. Gampang lah teman-teman ya. Suatu saat lah, sabarlah teman-teman, sabar. Buku itu nggak berani ku terbitkan ke penerbit karena aku takut buku itu pasti menyebabkan kekacauan. Karena buku itu kalau dibaca sama orang yang akademisi itu pasti langsung iya ya kata dia. Aku nggak pernah mikirin yang kayak kau bikin ini loh kata dia, pasti gitu. Soalnya belum pernah ada kajian yang membahas yang kayak ku bahas itu. Dan itu banyak sekali ku bandingkan itu. Dari yang mulai juga itu loh yang
perumpamaan kerajaan surga itu seperti mempelai menyongsong ini, yang lain tertidur gitu, yang lain menyalakan pelitanya. Itu juga ada juga itu. Ada juga itu. Nah, kita bahas-bahas yang kayak gitu loh. Nih si Juma tahu itu saya bahas-bahas kayak gitu, makanya dia takut bener itu. Kalau bahas yang kayak gitu takut bener dia. Ketahuan, iya saya jiplak. Iya, yang 10 orang itu loh, 10 orang pengantin itu loh, yang 5 bijaksana, yang 5 bodoh itu. Itu ada juga itu. Ada juga, cuman nggak nyadar gitu loh, nggak nyadar kalau itu dikutipnya juga gitu loh. Tapi ya itu ngutipnya keliru gitu loh. Mimpi Yusuf juga ada. Bagaimana Yusuf melihat 11 bulan gitu kan, dan 1 matahari gitu, dan semuanya sujud menyembahku. Ya itu ada juga itu. Lalu bagaimana ada lembu memakan lembu, nah itu ada juga. Itu ku bahas semua itu di bukuku itu. Cuman nanti ku bikin dulu edisi kedua, edisi yang lebih rinci teman-teman. Cuman kalau nggak biasa baca Bible, nggak biasa baca kitab sebelah, memang agak berat itu bacaan itu. Kalau orang yang nggak ngerti, nggak biasa baca Alkitab, nggak ngerti itu. Makin pusing nanti dia baca buku saya itu. Makanya khusus buat orang yang sudah sangat familiar dengan Bible, familiar dengan kitab sebelah gitu, baru langsung dia akan geleng-geleng kepala setelah baca buku itu. Makanya 7 orang laporan sama saya kok. 7 orang langsung laporan sama saya, kurang lebih 7 orang. Tidak berani mereka, saudara-saudara. Oke, kita naikkan dulu satunya. Ayu Wulandari, semoga dia bukan orang awam. Kalau orang awam dia nggak ngerti. Sabar bang, yang ingin punya bukunya sabar kalau saya udah ini. Waduh, mental. Oke. Bang Silam. Muslim bang? Halo? Halo? Waduh. Oke lah teman-teman ya, karena mungkin teman-teman juga udah pada capek, dan ini juga udah hampir 3 jam teman-teman ya, 20 jam 43 menit. Teman-teman mungkin saya juga istirahat sebentar, dan teman-teman ya di akhir acara seperti biasa teman-teman yang ingin bantu saya, yang ingin support, ingin Sawer Edis TV, ya silakan teman-teman klik profile saya ini. Kemudian nanti lihat di deskripsi itu ada Sawer Edis TV, ada tulisannya YouTube. Nah, klik aja YouTube saya itu teman-teman ya. Video-videonya kita amankan di sana teman-teman. Kita simpan di YouTube. Kalau di sini kan Anda nggak bisa nonton ulang apa yang sudah kita bicarakan sejam 2 jam ini. Nah, itu saya masukkan ke YouTube. Nah, di profil YouTube saya itu teman-teman yang ingin sawer saya, yang ingin support ya, boleh silakan lewat sana teman-teman. Ya, karena bantuan dari teman-teman itu sangat-sangat berharga dan sangat-sangat membantu saya begitu teman-teman. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Sampai ketemu lagi di acara-acara Edis TV yang selanjutnya. Mohon maaf teman-teman, saya nggak bisa pastikan kapan live-nya. Kalau saya pas ya ada waktu luang atau mana, saya pasti siaran teman-teman. Seperti itu teman-teman. Kadang kan saya juga harus mengerjakan yang lainnya teman-teman. Kalau siaran kayak gini kadang bisa sehari bisa 8 jam teman-teman. Ya kan? Kalau teman-teman 8 jam sehari, akhir bulan pasti gajian, pasti. Nah, kalau kayak kami nih, mudah-mudahan. Kalau ada teman yang support ya, puji Tuhan gitu. Ya puji Tuhan selama ini selalu ada orang baik gitu. Selalu ada orang baik yang bantu pelayanan kami, bantu support kami, ada aja. Dan saya nggak bisa mengucapkan apa-apa selain Tuhanlah yang membalas kebaikan tangan-tangan orang yang sudah memberkati, sudah mensupport atau Sawer Edis TV seperti itu. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi, jumpa lagi dalam acara Edis TV yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu lagi, amin.